Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di Roma dan di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya Kamarudin Sahadu di Net News. Kali ini saya membahas terkait Pilkada Kabupaten Toli-Toli. Saya melihat Pilkada Kabupaten Toli-Toli ini merupakan pertarungan mantan wakil bupati. Akan tetapi salah satu dari mantan wakil bupati masih bertugas. Uniknya, keduanya ini pernah bersanding bersama Bapak Saleh Bantilan, Bupati Toli-Toli yang saat ini, seperti Bapak Amran Yahya itu pada periode pertama di Bapak Saleh Bantilan, kemudian yang kedua saat ini masih bertugas, yaitu Bapak Abdurrahman Haji Buding yang juga bersama Saleh Bantilan. Keduanya berharap mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat Toli-Toli. Kemudian keduanya sama merekrut dari keluarga Bantilan sebagai calon pendamping atau wakil bupati, sehingga di sini keduanya berharap dan yakin bahwa dari keluarga tersebut memberikan dukungan terbanyak untuk kemenangan yang saat ini mereka bertarung. Kemudian saya pun melihat bahwa ada calon bupati yang juga dari pensiunan ASN atau PNS, dengan harapan juga mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Ya, saya sepakat jika politik itu tidak ada kawan dan tidak ada lawan. Yang ada adalah kepentingan. Atau bisa juga politik itu panggung sandiwara, seperti yang di lirik lagu yang dinyanyikan Ahmad Albar. Meninggalkan hal tersebut untuk mencapai kekuasaan sepertinya harus bersatu, terlepas dari soal kepentingan pribadi. Ini yang terjadi di salah satu calon bupati, yaitu Amran Haji Yahya. Sehingga saya katakan bahwa ada kekuatan besar mendongkrak untuk kemenangan Amran Yahya. Sebab ini bisa juga dikatakan ngeri, karena ada kekuatan kedua tokoh yang telah mendukung untuk kemenangan Amran Haji Yahya yang saat ini berpasangan dengan Muhammad Besar Bantilan, sehingga dikatakan amanah besar. Saya melihat tokoh yang besar tersebut adalah seperti Bapak Muhammad Saleh Bantilan. Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Saleh Bantilan, yang memiliki karismatik dengan hidup yang sederhana. Bapak Saleh Bantilan sudah 2 periode menjabat Bupati Toli-Toli, sehingga dalam memainkan peran politik, saya yakin mampu untuk memenangkan pasangan amanah besar. Kemudian juga masuk tokoh Bapak Asis Bestari, dan siapapun yang tidak kenal dengan Bapak Asis Bestari pasti satu
Kabupaten Toli-Toli mengenal beliau karena Bapak Asis Bestari pernah juga sebagai calon bupati di Kabupaten Toli-Toli. Kita ketahui bahwa kedua tokoh memiliki karismatik yang sangat luar biasa dan disukai oleh masyarakat Toli-Toli. Yang sangat uniknya bahwa bagaimana bisa dari ketiga tokoh bisa menyatu, yaitu Bapak Saleh Bantilan, Asis Bestari, dan Amran Yahya. Jadi kita ketahui ketiga tokoh ini kan pernah mencalonkan di tahun 2015. Bapak Saleh Bantilan yang punya visi misi sendiri, Bapak Asis Bestari, dan Amran Yahya. Tapi kita tidak bisa menebak persoalan di mana bisa menyatunya hati ketiga tokoh tersebut. Itu adalah kehendak Tuhan. Artinya harapan besar dengan ketiga tokoh ini bersatu dan kemenangan bisa dicapai oleh amanah besar. Ini akan memberikan satu nilai positif untuk pembangunan Kabupaten Toli-Toli. Bisa saja kedua tokoh menyatu karena ada sebuah label amanah besar. Artinya besar tanggung jawab di pundak kedua calon, dan besar amanah yang harus dijalankan. Itu kalau menurut saya. Saya melihat bahwa dengan adanya ketiga pernah mencalonkan di tahun 2015, maka sedikitnya saya merefleksi kembali hasil capaian perolehan suara yang dikeluarkan KPU di tahun 2015. Di tahun 2015 Bapak Amran Haji Yahya itu berada di urut 1. Itu berpasangan dengan Dr. Andes Haji Jainal M. Daud. Itu pernah memperoleh suara 31.773 suara atau sama dengan 27,52%. Ini luar biasa. Kemudian kedua, ada di urut 2 ada Haji Asis Bestari dan Dr. Andes Sarpan. Itu pernah memperoleh 18.143 suara atau sama hanya 15,72%. Kemudian di urut 3 itu ada Muhammad Saleh Bantilan dan Abdurrahman Haji Budi. Itu memperoleh 39.342 suara atau sama dengan 34,08%. Yang artinya sebelumnya ada juga calon di nomor urut 4, tapi di sini saya hanya mengambil 3 sampel, 3 orang calon yang kebetulan bergabung di amanah besar. Sehingga di sini letaknya ketika kemarin bersama-sama sebagai calon bupati, tetapi tahun ini kedua tokoh mendukung Amran Haji Yahya sebagai calon bupati Toli-Toli. Jika menghitung statistik hasil hitungan KPU tahun 2015 lalu, maka hasil suara yang akan diperoleh Amran Haji Yahya dapat dikatakan kemungkinan itu luar biasa dengan keunggulan yang signifikan. Sehingga perlu pemirsa atau publik mengetahui
bahwa ada sebuah kekuatan besar itu yang akan kemungkinan mendongkrak suara terbanyak kepada Amran Haji Yahya. Saya bila digabungkan suara dari ketiga tokoh di tahun 2015 lalu, itu bisa mencapai 89%. Oke, kita bicara masalah human error. Human error itu bisa, misalnya dapat 10%, kekurangan 10%, 20%. Tapi dengan adanya hitungan ini seperti itu, tetap menurut saya bahwa aroma kemenangan itu bisa diperoleh dari pasangan Amanah Besar. Apalagi pasangan Amanah Besar ini mengambil dari golongan milenial yang kebetulan masih muda, energik, dan tampan. Ini sangat luar biasa kalau dalam hitungan dari survei yang melakukan analisis pemilih terbanyak itu di kalangan milenial. Oleh karena itu saya punya keyakinan bahwa kemenangan Amanah Besar itu sudah tercium. Tinggal langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kandidat maupun tim sukses. Sebab tidak perlu kita juga terkabur dalam hal perjuangan, tentunya dibarengi dengan doa, ikhtiar, dan usaha agar supaya mencapai kemenangan itu bisa diperoleh dari pasangan Amanah Besar. Menurut saya, apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa, sebab kenyataannya seperti itu. Dari ketiga calon tersebut sudah memiliki atau mengantongi masa-masa militan yang tidak pernah berbelok hati kepada pilihannya yang lain. Sehingga saya cuman menyampaikan melalui konten-konten video yang saya buat, maka calon lainnya mudah-mudahan dapat berbesar hati, yang kemudian bisa mempelajari atau memahami bahwa memang benar bahwa Kabupaten Toli-Toli dengan bergabungnya tiga tokoh ini menginginkan Amran Yahya sebagai penerus dalam pembangunan Kabupaten Toli-Toli. Kenapa demikian? Bisa kita ketahui bahwa di saat pencabutan nomor urut ini sangat uniknya lagi, kandidat Amanah Besar ini justru mendapatkan nomor urut 3. Bukan soal nomornya, tapi kita ketahui nomor 3 itu juga nomor keberuntungan di saat Bapak Saleh Bantilan mencalonkan kala itu. Sehingga menurut saya jelas bahwa kemungkinan yang melanjutkan pembangunan Kabupaten Toli-Toli tetap digenggam oleh kader dari Bapak Saleh Bantilan, yaitu Amanah Besar. Iya, mungkin itu tanggapan dan pikiran dari saya. Apa yang saya sampaikan
ini mudah-mudahan sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.